Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Emma Zuriana, NIM 252193111375. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori umum gelombang 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Rabu 26 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 SMKN PP Kerinci dengan materi pemupukan dan submateri pupuk organik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih kayaknya ya. Ibu ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Untuk kelas? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga. Oke, silakan berdiri. Indonesia lahirku, penuh padamu. Di sanalah aku berdiri, jaiwanku hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Limpah tanahmu, limpah negerimu, bangsaku. Satu saja jadi satu piring es teh isi, satu piring nasi goreng. Jadi kesepakatan yang pertama kemarin kita buat, yaitu yang pertama, kita tidak boleh ramai sendiri apabila guru lagi menjelaskan. Jadi apabila ibu menjelaskan di depan, kalian nggak boleh berbicara di belakang. Terus yang kedua, tidak boleh lagi pelajaran lagi berlangsung, kita tidak boleh sambil makan. Jadi kalau kita makan, kita tunggu jam istirahat aja. Terus yang ketiga, jika seandainya ada teman-teman kita yang bertanya, jadi kita tidak boleh, kita harus menghargai, oke? Tidak boleh meremehkan teman-teman yang lagi bertanya, walaupun pertanyaannya sepele. Kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita bisa menganalisis manfaat tentang pupuk organik tersebut. Oke, kemudian kalian semua bisa membedakan, bisa membuat pupuk organik cair dari bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita nanti. Itu yang kita pelajari nanti. Kemudian kalian semua ibu harap juga nanti bisa membuat pupuk organik padat, pupuk organik kompos yang padat.
Oke, berarti oke semuanya. Nih, tahu? Oke, silakan Anissa. Kira-kira air, Bu. Oke, kita tampung dulu jawabannya ya, karena adanya air. Kemudian yang lain, ada yang bisa menambahkan lagi? Kira-kira kenapa tanaman kita bisa subur ya? Kira-kira apa karena doa aja nih tanamannya bisa subur? Enggak ya, ya gitu dong. Ada lagi nggak? Saya Bu. Ya, silakan Desi. Karena ditambahin pupuk, Bu. Oke, jadi tanaman kita subur karena adanya kandungan air, kemudian bisa juga kita tambahin pupuk. Oke, betul ya. Bahan-bahan organik apa yang bisa menyuburkan tanaman? Kalian kebayang nggak? Saya, Bu. Oh, udah oke, udah ada yang bisa jawab. Silakan Dika, kira-kira apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Boleh, kita catat dulu ya. Cahaya matahari. Kemudian, coba sebelah sini. Kira-kira tahu nggak? Menurut Lena, bisa nggak? Ya, apa? Cacing. Oh, cacing. Boleh ya. Cacing. Boleh, bisa dong. Apa yang membuat tanaman kita menjadi subur? Itu karena tanaman kita itu makanan terpenuhi. Dari mana kita tahu tanaman kita itu makanannya terpenuhi? Karena adanya unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi ada apa aja tadi unsurnya? Ada yang pertama nitrogen, yang kedua ada fosfor, yang ketiga ada kalsium dan lain sebagainya. Oke, berarti di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Gak apa-apa ya, kita belajar sambil sharing. Oke, jadi kita belajar serius tapi tujuannya tercapai. Oke, kira-kira ada nggak yang belum jelas atau yang mau ditanyakan? Boleh, Akila? Mungkin ada yang mau ditanyakan Akila? Nggak ada, udah jelas semua berarti ya? Udah jelas semua? Oke, kita lanjut ya. Jadi kita masuk ke materi kita, ke materi inti, yaitu tentang pemupukan, yaitu pupuk organik. Pemupukan ada berbagai jenis pemupukan. Jadi kita fokusnya ke pupuk organik. Oke, jadi pupuk organik ini bisa berbentuk cairan, bisa berbentuk padat. Oke, jadi kita bahas di sini. Kalau pupuk organik itu mencakup semua bahan yang dihasilkan dari makhluk hidup dan bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jadi pupuk organik ini sangat bermanfaat untuk tanaman-tanaman kita. Tidak bisa kita abaikan. Oke? Jadi untuk kandungan pupuk organik ini bisa dihasilkan melalui kotoran hewan. Contohnya apa? Apa aja? Kotoran sapi. Kotoran sapi bisa kita jadikan pupuk kandang. Oke, kemudian ada kotoran cacing. Tadi ada yang menjawab cacing kan? Ya. Berarti terus ada rumput laut, guano, ada dan lain sebagainya lah yang bisa kita jadikan pupuk organik. Banyak sekali bahan-bahan atau benda-benda di sekitar kita yang bisa kita jadikan bahan untuk menjadi pupuk organik tersebut. Jadi bahannya nggak susah asal kita mau. Oke? Kemudian manfaat pupuk organik itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Tadi contohnya misalnya di tanah yang gersang, mungkin setelah kita tambahkan pupuk organik tidak segersang dari awal. Walaupun tidak sesubur yang tanah yang kita persiapkan dengan kesuburan tinggi, setidaknya mengurangi kegersangan tanah tersebut. Oke, kemudian meningkatkan daya simpan dan daya serap air. Jadi misalnya nih kita nggak sempat nih siram tanaman setiap beberapa jam misalnya, jadi mungkin bisa dengan adanya kita tambah pupuk organik mungkin bisa bertahan, besok lagi kita siram, besoknya lagi gitu ya. Jadi daya serap airnya daripada tanah yang tidak kita kasih pupuk organik dan bedanya dengan tanah yang kita kasih pupuk organik, misalnya nih tanah yang kita kasih pupuk organik
pupuk organik mungkin lebih cepat layu daripada tanaman yang kita kita beri pupuk organik tersebut. Jadi perbedaannya nanti akan kelihatan sekali ya, penggunaan pupuk organik dengan tidak penggunaan pupuk organik tersebut. Kemudian yang ketiga ada memperbaiki kondisi biologi dan kimia tanah. Itu ya bisa seperti kesuburan tanah tersebut ya, bisa diartikan sebagai seperti itu. Kemudian memperdaya unsur hara makro dan mikro. Kemudian ada meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi, nah contohnya kira-kira ada yang bisa kasih contoh Kak? Yang bisa meningkatkan produktivitas tanaman. Kalau antara yang kita kasih pupuk organik sama yang tidak kita kasih pupuk organik, kira-kira ada nggak yang bisa kasih contoh? Seandainya nih. Nih, anggap aja nih, ini tanaman kita nih, bunga aja ya, biar gampang. Terus ini bunganya juga nih. Jadi yang ini kita kasih pupuk organik. Terus yang ini tidak kita kasih. Kira-kira nanti perbedaannya kira-kiranya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa kasih pendapat? Silakan yang bisa. Kemudian gimana cara pembuatan pupuk kompos tersebut, yaitu yang pertama-tama kita harus mengumpulkan sampah organik terlebih dahulu. Kita harus siapkan bahan-bahannya. Kemudian sampah yang kita kumpulkan tersebut jika sampah organik kering, perlu kita beri air sedikit biar agar basah dan lembab. Jadi pas pencampuran nanti lebih memudahkan dan untuk sampah-sampah tadi misalnya yang kita gunakan seperti jerami itu sebenarnya tidak perlu dicacah karena teksturnya udah kecil, jadi nggak perlu lagi kita potong atau kayak kita hancur-hancurkan lagi ya. Kemudian terus mungkin ada batang pisang bisa kita gunakan, tangkai-tangkai yang panjang dan lain. Ukuran sampah ukuran yang besar itu perlu pencacahan terlebih dahulu biar wadah yang kita gunakan, misalnya nih kita menggunakan wadah berukuran sedang. Jadi untuk bahan-bahan yang besar bisa kita potong dulu, bisa kita cacah terlebih dahulu biar muat ke dalam wadah yang kita gunakan nanti tadi. Oke? Gimana? Ada yang ngerti nggak nih? Apa penjelasan ibu terlalu cepat? Gimana, ngerti nggak apa ya? Atau ibu ini nih kurangin tempo penjelasannya atau cukup seperti tadi? Tanya jawab dulu. Atau ya tunggu bentar ya. Habis ini coba kalian simak, nanti ibu akan menanyakan sama kalian kira-kira ngerti nggak nih kalian apa yang ibu bicarakan. Oke? Jadi kita masuk ke poin 2 dulu, yaitu kemasukan sampah ke dalam kantong. Secara bertahap tentunya kita masukkan kurang lebih 10 cm dari dasar kantong terlebih dahulu, atau dari anggap aja kita pakai ember, dari dasar ember kita usahakan lebih kurang sekitar 10 cm. Kemudian kita siram secara merata lakukan promi. Masukkan kembali, selapis sampah dan siram kembali, dan seperti itu kita ulang-ulang seperti itu. Oke, hingga ember atau kantong atau wadah kita gunakan tadi bisa penuh. Oke? Kira-kira ada nggak yang tahu? Coba angkat tangan sedikit. Siapa ya? Boleh Keke deh. Kira-kira ini gambar apa nih Keke? Ini semua termasuk ke dalam pupuk organik semuanya ya. Yang pertama, mau tebak gambar yang nomor berapa? Yang 1, 2, 3, ayo pilih. Yang nomor 3 ini. Ya, kira-kira pupuk apa nih Keke? Pupuk hijau. Enggak? Bukannya ini pupukmu. Nah, bukan ya. Itu namanya udah jelas hijau ya. Berarti itu pupuk hijau. Oke. Terus gambar yang 2 ini ada yang tahu nggak tunjukkan lagi? Oke, silakan Akila. Yang pertama, kira-kira pupuk apa? Pupuk organik kandang. Nah, betul apa kali? Pupuk organik kandang biasanya dihasilkan dari apa? Kotoran hewan. Contohnya apa? Kotoran harimau.
hitam, terus ada pupuk organik hijau. Nah, yang di tengah-tengah. Ada yang masih mau jawab? Nur Mutawaina. Oke, silakan bahasa. Pupuk kompos Bu. Pupuk kompos. Betul apa betul? Betul sekali. Selama seminggu sudah Kecilkan aja ya, biar kalian bisa fokus. Itu terlalu besar kayaknya. wadah Jadi yang saya gunakan. setelah mungkin bisa kalian sambil diskusi, terus sambil melihat tutorialnya juga ya. Tidak ada Jadi pekerjaan kita selesai. dari hujan dan Kira-kira sekitar berapa nih waktunya? 10 menit bisa ya? Nanti setelah kita itu berdiskusi, nanti Ibu minta ada yang bisa presentasi ke depan apa yang sudah kita kerjakan. Oke? Oke, silakan bekerja. Gua udah kelas magang. Terus ini ada sekam padi. Terus kemudian ini mana ya? Ini ya, kemudian ini air terus ini oke, daftarnya nggak perlu kita cetak lagi ya karena ukurannya udah kecil, nggak perlu kita cetak lagi. atau bisa juga amas dari Oke, tersebut kita silakan sambungkan boleh dengan kasih kembali ya. Terus di sini berapa semukan apa yang digunakan? Ada apa nih? Iya, ada. Terus ada. Kemudian ada. Ya. Kemudian ada. Ya. Terus ini ada air beras. Nah, kira-kira air beras nih dari apa nih? Ayo. Iya dong. Masa dari itu kan kamu air beras dong. Terus ada penambahan EM. Nanti kita aplikasikan ya. Oke, boleh semua kelompok bekerja sama lain. Oke? Tahapannya udah sejauh mana nih? Udah? Tahapannya udah didiskusikan? Udah? Ini wadahnya ya? Oke. Oh iya boleh. Begini pagi udah. Ibu siapa nih yang dibawa ke sini? Ibu Akila. Oke. Jadi berarti ibunya sibuk cuci beras terus kalian bu tampung di sini gitu ya? Oke, gimana? Ibu harap tenang, biar yang disampaikan kelompok 3 bisa kita pahami ya dengan baik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara pembuatan pupuk organik kompos. Adapun anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, Anissa Rizky, ada rekan saya Deci Sari Hayuti, Bahasa, Luciana Paula, dan Muhammad Adil. Ya. Mungkin langsung saja Bu, yang boleh. Untuk bahan-bahan dalam pembuatan pupuk organik kompos, yaitu yang pertama ada sekam padi, yang kedua ada daun kering. Yang pertama itu ada sekam padi, ya. Yang kedua itu ada daun yang sudah mengering atau daun kering. Yang ketiga ada tanah biasa. Terus ada wadah ember, ada air gula atau molase, terus ada cairan EM4 yang sudah kami larutkan dengan air, dan juga di sini ada air bersih. Untuk langkah pertama,
Langkah pertama yaitu sekam padi. Sekam padi yang sudah dibasahkan terlebih dahulu itu kan dimasukkan ke dalam wadah atau ember yang sudah disiapkan. Selanjutnya setelah sekam padi dimasukkan lagi daun kering, juga dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Lalu kita juga memasukkan tanah biasa. Setelah dimasukkan tadi ada 3 Bu, ada sekam padi, daun kering dan juga tanah. Lalu selanjutnya kita siram atau masukkan. Yang pertama itu ada larutan EM4. Ini EM4 sudah dicairkan terlebih dahulu menggunakan air. Disiram ke wadah yang sudah berisikan sekam padi, daun kering dan juga tanah. Nah, setelah disiram menggunakan EM4, kita juga menyiramnya dengan molase atau air gula. Semuanya sudah dimasukkan ke dalam wadah. Jadi untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya itu kita akan tutup rapat wadah tersebut. Tapi tutupnya nggak ada di bawah. Ya, Kita tutup rapat, lalu didiamkan sekitar kurang lebih 1 bulan. Dan mungkin bisa dicek per 2 minggu atau kita buka tutupnya, mengecekkan itu per 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu atau setelah 1 bulan, namanya itu bahan-bahannya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Bahan-bahan aja. Bahannya ada air beras, telur, micin, yakul, dan Air gula sama EM4. Ya, terus bahannya sudah. cara membuatnya yaitu masukkan air beras ke dalam botol. Oke. Terus dimasukin di botol. Boleh berapa aja ya, kawan? Masukkan micin, Jadi aja. Bisa? Oke. Masukkan micin. Lalu seterusnya masukkan yakul. Bisa? Oke. Dan selanjutnya kita masukkan air gula. Oke, udah? Udah, lalu dikocok. Simpan sampai 1 bulan dan pupuk organik sudah siap. Sudah siap digunakan. Oke. Jadi aplikasi caranya kalau bahan yang udah lengkap sangat gampang ya. Jadi boleh kelompok 1 di sini dulu. Ya, silakan. Untuk teman-teman yang lain dari kelompok-kelompok lain, kira-kira ada yang kurang jelas?
atau bahan-bahannya kurang ngerti dari penjelasan kelompoknya per kelompok, silakan kalian isi seberapa pahamkah penjelasan tadi setelah kita praktek, setelah teman-teman kita presentasi, setelah penjelasan ibu dari tadi, kira-kira sejauh mana kalian paham tentang materi kita hari ini? Oke, masih ingat nggak materi apa kita tentang pemupukan, yaitu tentang pemupukan organik. Jadi ini ibu bagikan, kemudian ibu kasih waktu sekitar lebih kurang 14 menit untuk mengisi LKPD-nya. Oh, sorry, kayaknya 14 menit terlalu lama ya, soalnya LKPD-nya juga nggak terlalu tebal. Jadi ibu kasih waktu sekitar 5 menit aja cukup ya, kira-kira bisa ya kita isi LKPD-nya. Oke, boleh? Boleh. Boleh, silakan sambil berdiskusi boleh. Oke, silakan. Untuk pelajaran hari kita hari ini, poin pertama deh. Kira-kira apa? Cara pembuatan kompas. Kompas. Cara pembuatan kompos. Kalau kompos ini termasuk kemana tadi? Ke dalam pemupukan? Iya, pemupukan organik. Kemudian yang kedua, poin yang kedua. Iya, cara pembuatan pupuk organik cair. Terus apa lagi kira-kira? Manfaat pupuk organik. Iya, apa-apa aja manfaat pupuk organik, kayaknya kita udah lebih paham ya. Kenapa kita harus menggunakan pupuk organik? Lembaran RKPD-nya. Jadi boleh dikumpulkan lagi kembali ke ibu ya. Nanti ibu periksa kira-kira sejauh mana kalian pahami tentang materi kita hari ini. Oke? Itu. Oke, boleh. Boleh silakan. Oke, jadi setelah perjalanan kita tadi, akhirnya kita dapatilah kesimpulannya bahwa pupuk itu ialah semua bahan yang ditambahkan kepada tanah dengan tujuan memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah, sehingga tanah itu bisa menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Sifat fisik tanah berkaitan erat dengan tingkat kegemburan tanah, porositas, dan daya serap. Jadi kita tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, mungkin cukup sekian dari ibu. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf, mungkin ada penyampaian ibu yang kurang tepat atau apa, ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum ini udah jam pulang ya. Jadi siap-siap dulu, tas bukunya di bawah. Sebelum kita pulang, boleh kita salam terlebih dahulu. Oke? Ya Bu. Oke. Silakan mulai, mungkin mulai dari anak-anak kita, nanti diikuti teman-teman di belakang ya. Ya Bu. Jadi hati-hati di jalan ya. Langsung pulang ke rumah. Ya, oke. Ayo, ayo. Oke. Assalamualaikum.